Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah wasikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah 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 wa atubu ilaih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariya wa bariya khususan ila abana ummatan wa jadadana wa jaddadana wa masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana satidatana wa liman zamana nabi sababi wal ajri. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Manawi teu damang di antawis kula wargi urang tetami muslimin muslimat insyaallah damang desa bihara-biharina. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishbi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin Allahumma astajib Allahumma astajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Tadziyah. Kita sekarang melanjutkan bahasan masih syarahnya Pak, akan berbicara tentang hayatus shalah. Jadi ada rukun salat, ada sunat abad, ada sunat hayat. Jadi kalau diserupakan dengan jasad, rukun salat itu kepala, itu Ibu Pak ya. Kemudian kalau abad salat itu anggota badan, itu Pak ya, tangan, kaki, itu anggota badan, itu termasuk sunat abad. Kalau sunat hayat itu adalah rambut Pak yang menghiasi. Nah, tentu rukun sunat abad, sunat hayat itu adalah itba. Itba itu apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ini mah ada sunat hayat yuh gitu kan. Tidak begitu Pak. Semuanya itba. Itba itu apa? Mengikuti Nabi gitu. Makanya dibagi, ada sunat abad, ada sunat hayat. Kita akan berbicara tentang sunat hayat. Hayat itu artinya petingkah Pak. Wa hayatus sholati kathiratun. Petingkah salat, hayat salat kathiratun, banyak. Jadi sunat hayat itu banyak. Nanti kita akan rinci satu persatu. Wala yujbaru tarkuha bisujudi sahwi. Tentu tatkala ketinggalan sunat hayat tidak dituntut, tidak ditutupi dengan sujud sahwi. Beda kalau dengan tertinggal sunat abad. Ya, kalau tertinggal sunat abad tentu dituntut, artinya ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Kalau ketinggalan sunat hayat tidak ditambal dengan sujud sahwi. Bisa dipahami Pak? Itu minha. Di antaranya yang termasuk sunat hayat itu adalah wad'u yadi yumna ala shimalin, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini sunat hayat Pak ya, tentu setelah takbiratul ihram. Jadi menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi jangan kebalik Pak. Menyimpan tangan kiri di atas tangan kanan. Nanti balik ya Mas. Menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Salasu kaifiyatin. Tekniknya ada 3 Pak. Caranya ada 3. Gitu, cara menyimpan tangan kiri, tangan apa Pak? Kanan di atas tangan kiri. Apa? Sambil kita praktekkan. Selama ini kita gimana Pak? Itu ya. Menyimpan tangan, apakah hanya nyimpan jika mayit kieu Pak? Gitu. Maka di sini ada fal kaifiyatul fudola, yang paling utama, cara yang pertama nih, teknik yang paling utama, itunya menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya baik ibu-ibu ataupun baik laki-laki atau perempuan. Iya, yang pertama nih, yang utama. Jadi ada 3 teknik, ada 3 cara. Yang pertama, ayak bidokain kaiyasarin
warasaghaha wasaidaha bikaffihil yumna ba'da faraghi rab'i minat taharrum. Pertama, ayak bido menggenggam kain. Kain itu apa? Pergelangan. Kaiyasarin. Bukan pergelangan, apa ini teh Pak? Ini nih, sendi. Kain. Kaiyasarin. Digenggam Pak. Warasaghaha. Kemudian pergelangannya, ini pergelangan, sendi dan pergelangan. Ini dipegang ini, Pak. Wasaidaha, said itu apa ini? Lengan. Itu Pak ya. Ba'da faraghi minat taharrum, setelah selesai dari takbiratul ihram. Jadi yang pertama pas pergelangan ini digenggam Pak. Allahu Akbar. Nah begini Pak. Wa minha wad'ul kafain mahadhiyaini li sadri faqat. Kemudian disimpan di mana Pak? Mahadhihi sejajar dengan sodar. Sodar itu apa? Dada. Faqat. La annahu yursilahuma summa yarfa'ahuma. Tentu tidak dilepaskan. Summa yarfa'ahuma. Kemudian ya tidak diangkat ataupun tidak dilepaskan. Jadi disimpan setelah takbiratul ihram, tidak dilepaskan juga tidak diangkat kecuali nanti pada menuju gerakan-gerakan yang lain. Jadi yang pertama digenggam kaun, pergelangan ini Pak, gitu, sendi. Itu ya pertama. Wala farqa bidzalika bainal qaim wal qaid wal mutajid. Tentu tidak ada bedanya tatkala seseorang itu melaksanakan sholat baik dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berbaring, sama saja. Itu yang afdal. Jadi menggenggam kain. Itu ya warasaghin di sini disebutkan falka'u tarfuz zandil ladzi yalil ibham. Ya, yang namanya kain itu adalah ujung zindi alladzi yalil ibham. Gitu Pak. Yang digenggam oleh ibham. Ujung ruas. Warasgu, sedangkan rasgun mufassilun ma bainal kafi wasaid. Iya, persendian. Jadi ada pergelangan, ada persendian. Sedangkan rasgun itu adalah mufassilun yang nyambung antara kaf itu apa? Telapak, wasaid dan lengan. Berarti posisinya di sini, Pak. Ya. Wazandi ma inhasara anhu laham minadhira. Iya, hasta yang membedakan antara ujung hasta. Itu. Qala fil misbah, sebagaimana dikatakan oleh dalam kitab misbah. Wa qala fil qamus, adapun yang dikatakan dengan qamus azindu, yang namanya zindu itu mausilu tarfidhira, ya ujung dari pergelangan, fil kapi dari telapak. Wa huma zindani, yaitu dikatakan dengan zindani, dua zindan. Wasaid, adapun said ma bainal mirfaq wal kaf. Adapun said itu pelengan. Ma baina al mirfaq wal kaf, antara ya antara sikut dengan pergelangan, ini said. Jadi ini lengan. Itu teknik yang pertama, cara menyimpan kedua tangan setelah takbiratul ihram. Jadi pas kain atau rosgun juga di sini bisa pergelangan, tapi maju kepada said sedikit Pak ya. Ada yang begini juga tidak menjadi masalah di said Pak. Yang penting menggenggamnya itu. Nah itu yang pertama. Jarinya Pak? Apanya? Jarinya. Kalau jari mana Pak ini? Jari yang kanan, iya. Begini Pak tekniknya. Kan digenggam pergelangannya. Ya, sama 4 begini Bu. Tentu di sini kan di sini dikatakan ayak bidokain. Berarti ayak bido itu apa? Menggenggam. Tidak menjadi masalah dengan genggaman seperti begini. Tidak menjadi masalah dengan genggaman seperti begini. Gitu Pak ya. Yang penting apa? Menggenggam. Ini kan juga sama kaitannya dengan apa? Menggenggam. Jadi mau begini, jadi pas ini apa Pak? Antara ujung persendian dari ujung antara diro dengan
dengan kain di sini, pergelangan, boleh tidak menjadi masalah gitu. Nah ini al-afdal. Al-afdal itu yang paling utama. Al-fudola disebutnya. Apa? Di sini disimpan ya mahadhiyaini li sadri, ya sejajar dengan dadanya. Sejajar dengan apa? Dada. Sejajar dengan apa? Dengan dada. Begini gitu. Ini yang pertama caranya. Tapi tadi ada berapa cara, Pak? 3 cara. Kemudian kita akan bahas selanjutnya. Wal kaifiyatu saniyatu, adapun cara yang kedua, ayab suto asobi al yumna, merenggangkan jari-jari kanan fi aradil mufasil pada pergerangan, pada lebarnya penggerangan, pada lebarnya al mufasil tadi di sini pergelangan. Di sini, Pak, boleh. Jadi menggenggam lebarnya arad, pergelangan di sini boleh. Yang berapa, Pak? Yang kedua tekniknya. Jadi boleh begini, boleh tadi, Pak, antara lengan dengan persendian pergelangan yang pertama, kemudian yang kedua tekniknya seperti begini, boleh gitu ya. Wali satu, adapun yang ketiga, ayan syuru asobiau piji hati sa'ah, ya, menebar, merenggangkan asobia itu jari-jarinya jihata sa'id, mengarah semuanya ke pergelangan. Berarti di sini gitu, boleh, tidak menjadi masalah. Jadi ada di tengah-tengah, kemudian ada di di sini pergelangan jari-jari, kemudian ada di sini gitu ya. Nah, itu 3 teknik menyimpan nah, ini semuanya memang termasuk sunat sunat hayat gitu ya. Wal qasdu min dalika taskinul yadain, maksud dari semua itu, Pak, baik begini ya, baik begini, baik begini, maksudnya itu taskinul yadain, menyimpan kedua tangan, biar tidak ada ya, biar tidak ada pergerakan gitunya. Fa in arsalahuma walam yu'bas lahu lam yukrah. Tentu kalaupun setelah takbiratul ihram kemudian kedua tangan ini dilepas kemana, Pak? Ke bawah, kan ada ya? Allahu Akbar, tidak mengapa. Tidak dimakruhkan selama lam ya'bas. Lam ya'bas itu tidak ada pergerakan sehingga mampu membatalkan sholat. Jadi mau begini benar tekniknya, Pak. Ini yang paling utama. Yang begini, kemudian Allahu Akbar, yursilahuma, tidak mengapa pun juga. Gitu, Pak. Tentu lam yukroh, tentu di mana? Apa makruh? Apa hikmahnya, Pak? Wal hikmatu fi dzalika kaunuhu dzalilan baina yadi ajiz. Ya, maksud dari dilepas di sini adalah kaunuhu dzalilan, menganggap bahwasanya dirinya itu adalah hina, tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak ada pun yang harus digenggam. Jadi maksud dari melepaskan kedua tangan setelah takbiratul ihram. Makanya kan sebagian mazhab ada yang melepaskan kedua tangannya, tentu tidak disimpan sejajar di atas dada. Ada. Kalaupun toh ada yang seperti begitu, ya memang ada juga keterangannya. Tapi kembali, kalau bagi kita cari yang yang afdol, yaitu teknik yang pertama. Nah, itu bisa dipahami, Pak. Wa minha, juga diantaranya yang termasuk sunat hayat itu adalah ja'alaha tahta sodrihi, ya, wa fawqa surratihi ma'ilan ila jihati yasari. Juga setelah takbiratul ihram itu merupakan bagian dari sunnah hayat adalah menyimpan kedua tangan di bawah dadanya, di atas pusarnya, mailan, sedikit agak condong, Pak, ila jihati yasari. Allahu Akbar. Ada yang gini, Pak, ya? Suka ada lihat yang gini, Pak? Nah, ini keterangannya nih.
Ya, fauqa surratihi ma'ilan ila jihati yasari. Allah. Jadi ada tadi yang sejajar dengan dada, kemudian ada ya disimpan di atas, di bawah dada di atas, pusar sedikit agak condong ke arah kiri. Apa hikmahnya? Irsyadul musalli ila hifdzi qalbihi anil khawatir. Ya Pak. Nah, jadi hikmahnya menyimpan kedua tangan setelah takbiratul ihram di atas pusar di bawah dada sedikit condong ke kiri adalah irsyadul musalli. Nah, menunjukkan bahwasanya musalli ini adalah ila hifdzi qalbi, menjaga hatinya dari Pak? Al khawatir itu dari kretek-kretek yang jelek. Gitu Pak ya. Al khawatir timbul kan kretek-kretek itu kan ketimbul dari mana Pak? Dari hati, sehingga ditekan Pak ya. Li anawad al yadi kadzalika yuhadhihi. Karena kenapa? Menyimpan tangan juga yuhadhi, sama sejajarnya. Li annal qalbas sanubari. Kenapa? Karena hati sanubari itu wahwa asraful a'dha. Yaitu bagian yang termulia, alladzi huwa mahallun niyah, yang mana hati sanubari itu adalah tempatnya niat, wal ikhlas juga tempatnya ikhlas, wal khusyuk dan tempatnya khusyuk. Qaidatuhu fi wasati sadr, sedangkan tempatnya itu di tengah-tengah dada. Warosuhu, sedangkan kepala hati sanubari itu ila janibil aisar, jadi sedikit condong ke sebelah kiri. Bisa dipahami Pak? Jadi hati itu di tengah-tengah dada gitunya, kemudian kepalanya sedikit condong ke arah kiri, makanya digenggam ini Pak ya. Wal adah, sehingga menjadi satu adat umum, keumuman, annamani tafado bisain amsako biadihi. Iya, karena secara umum jika seseorang itu mau menjaga sesuatu, pasti dia akan menjaga dengan apanya Pak? Dengan tangannya gitu. Jadi kalau mau menjaga sesuatu dari mara bahaya, pasti tangan itu yang menjadi genggaman. Itu menjadi satu alat disimpan di mana Pak? Di bawah dada, sedikit condong kemana? Ke kiri. Wahada inda Ibnu Abbas, ini adalah menurut Ibnu Abbas. Wal muradu binahr, yang dimaksud dengan nahar yaitu dada, fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala wanhar, yaitu surat Al-Kautsar. Qala an-nahar dikatakan an-nahar, nada itu wahwa wad'ul yamin, menyimpan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri, pisolati, di dalam sholat, indan nahar, yaitu di atas dada. Nah itu Pak, kaitannya dengan menyimpan tangan yang sedikit condong mailan ke arah kiri. Itu elatnya. Karena kenapa? Hati ini tempatnya Pak? Tempatnya niat, kemudian tempatnya ikhlas, kemudian tempatnya khusyuk. Karena secara keumuman itu Pak ya, kaitannya dengan tatkala seseorang mau menjaga sesuatu, tentu ia jaga dengan tangannya, sehingga sedikit ulu hatinya, hati sanubarinya ditekan. Karena ada satu kekhawatiran dari khawatir gerentes yang tidak yang tidak baik. Nah, itu kaitannya dengan menyimpan kedua tangan. Bisa dipahami Pak? Gitu. Jadi ternyata di sini juga dibahas khilaf Pak ya, perbedaan gitu. Jadi silahkan tekniknya yang mau yang mana. Tapi kaitan keafdalan tadi yang dikatakan yang pertama. Itu bisa dipahami Pak? Insyaallah ya. Wa minha, juga selanjutnya nih, yang termasuk sunat hayat itu adalah julusu istirahah. Ya, duduk istirahah. Kapan duduk istirahah? Wa mahalluhu ba'da sajdati saniyah. Tempat duduk istirahat itu adalah setelah sujud kedua. Jadi setelah sujud kedua mau ke rakaat kedua,
atau dari rakaat ketiga mau rakaat keempat, gitu Pak, dari sujud kedua. Nah, ya. Itu termasuk apa Pak? Sunat hayat, duduk istirahat. Yaqumu an halil itba. Ya, karena berdiri tentu mengikuti Nabi. La ba'da sajud tilawah. Tapi kan Pak, setelah sujud tilawah tidak ada duduk istirahat. Contoh di dalam sholat harus membaca apa-apa, terbacakan ayat sajdah, kemudian sujud. Nah, dari sujud mau bangkit tidak ada duduk istirahat. Bisa dipahami Pak? Ya, jadi duduk istirahat itu tempatnya hanya pada setelah sujud kedua. Gitu. Kalau dalam sujud tilawah tentu tidak ada duduk istirahat. Jadi langsung saja setelah sujud langsung berdiri, tidak ada duduk istirahat. Gitu. Qala Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi telah berkata, wa yakrahu tatwiluhu faqal julus baina sajdatain. Iya, duduk istirahat itu makruh hukumnya jika terlalu panjang, melebihi panjangnya duduk di antara dua sujud Pak. Jadi jangan terlalu lama juga duduk istirahat, sehingga lamanya itu melebihi duduk di antara dua sujud. Hukumnya apa ya, makruh. Gitu ya. Wala tabdulu bihi sholatu alal mutamad. Tentu meskipun apa jedanya lama dengan lamanya duduk di antara dua sujud dalam duduk istirahat itu tidak membatalkan sholat. Nah, jadi tidak membatalkan sholat Pak, jika memang lamanya duduk istirahat sama dengan lamanya duduk di antara dua sujud, tapi hukumnya menjadi makruh. Wa ya'ti bihil ma'mum minadban. Tentu duduk istirahat itu bagi makmum hukumnya sunat Pak. Wa in tarakahul imam, meskipun imam tidak melakukan duduk istirahat. Nah, jadi merupakan satu kesunahan bagi makmum. Untuk apa? Duduk istirahat meskipun imam tidak melakukan duduk istirahat. Gitu. Jadi contoh imam itu langsung, kemudian makmum duduk istirahat. Sunnah bagi siapa nih? Bagi makmum. Wala yadurru takhallafahu, tentu tidak mengapa takhallafahu jika berbeda dalam kaitan duduk istirahat. Li anna sya'nahu yasir, ya, karena situasi tersebut apa? Kondisinya mengikuti. Wabihi faroko malau tolipa li tasyahud, tentu berbeda dengan takhallub pada posisi tasyahud awal. Ya, kemarin kan sudah dibahas tentang takhallub apa dalam far'un ya. Jadi takhallub itu di dalam tasyahud bagi makmum tidak boleh takhallub. Jadi kalau takhallub itu berbeda, artinya tidak mengikuti imam. Contoh imam harusnya tasyahud awal karena lupa langsung tidak tasyahud awal. Kemudian makmum tasyahud awal, tidak takhallub. Nah, itu tentu kaitannya tidak boleh. Gitu dalam tasyahud awal. Tapi kalau dalam takhallub dalam duduk istirahat, di sini dikatakan boleh. Tentu berbeda katanya dengan takhallub dalam tasyahud awal. Palaukana bati an-nahdah wal imamu sari'uha, jika seseorang itu lambat bangun sedangkan imam itu cepat. Contohnya tadi Pak, jika seseorang itu lambat bangun, wal imamu sari'uha, sedangkan imam cepat bangun, au sari al-qiraah, atau imam ini bacaannya cepat kemudian bacaan makmum ini lambat, bihaisu yafutuhu ba'dal fatihah, sehingga dia meninggalkannya sebagian lau ta'akhara, meskipun dia tertinggal, lahu baginya jaza takhallub, tentu diperbolehkan untuk berbeda. Artinya Pak, jika memang makmum ini terlambat mengikuti imam, yang penting tidak melebihi dari 2 rukun, itu tidak mengapa. Ataupun lambat dalam membaca surat Al-Fatihah, artinya imam sudah ruku, kewajiban kita membaca Al-Fatihah belum selesai karena terlambat, sudah ikuti saja imam. Gitu. Nah, itu jaza takhallufu, tentu ini diperbolehkan takhallufu untuk berbeda dengan
imam. Artinya tidak mesti sama juga gitu Pak ya. Kalaupun toh sama tidak mengapa. Kalaupun toh terlambat kemudian imam ruku atau imam i'tidal, bacaan kita belum selesai, maka ikuti saja siapa? Imam. Nah itu yang kedua, termasuk sunat hayat, yaitu duduk istirahat. Tapi duduk istirahat tidak dilakukan setelah sujud tilawah. Itu. Bisa dipahami Pak? Iya. Wa minha, selanjutnya nih, yang termasuk dari sunat hayat itu adalah i'timadu 'alal ardi bi batni kaffaihi. Ya, Bapak, i'timadu menyandarkan, menekan, alal ardi pada lantai tanah, bibat di kafaihi dengan apa telapak, kedua telapak tangannya, wa aso biuhu, dan ini asobi itu jari-jarinya, mabsutatun alal ardi, yang semuanya terbentang di atas tanah, india qiyamihi, tatkala dia bangun, min julusihi, dari duduknya, au sujudi, atau dari sujudnya. Iya Pak, mau bangun kemudian mau turun, menjadi sunat hayat untuk menumpukan kedua telapak tangan di mana Pak? Di atas lantai. Ini termasuk sunat hayat. Bisa dipahami Pak tekniknya? Saya contohkan Pak ya. Contoh Bapak mau apa nih? Mau bangun. Dari apa Pak? Dari tasyahud awal. Nah, Allah tumpukan Pak. Nah, ini termasuk sunat. Nah, jadi ini kedua telapak tangan ditumpukan di mana Pak? Di lantai. Gitu ya. Ini contoh dari tasyahud awal. Mau naik ke rakaat ketiga. Jadi jangan begini Pak. Itu bisa dipahami. Tapi harus begini Pak. Simpan kedua tangan, lebarkan, tumpukan di mana Pak? Iya, di lantai. Allah. Tapi tidak boleh dikepalkan Pak. Contoh begini. Allahu Akbar. Itu ya ada gitu. Tidak boleh. Di sini dikatakan itu Pak ya. Ya. Wa asabi'uhu mabsutatun alal ardi. Ya, mau asabi, dan kemudian apa Pak? Jari-jarinya mabsutoh. Mabsutoh itu direnggangkan. Jadi jangan dikepalkan gitu Pak ya, direnggangkan. Tatkala dia bangun atau dia turun. Kalau turun mungkin Pak ya dari mana? Dari i'tidal. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, minus samawati wa syitamin syaimadu. Allahu Akbar, ini Pak. Mau sujud. Ya, jadi kaitannya mau bangun atau mau turun menjadi sunat hayat untuk menumpuk kedua telapak tangan, kemudian merenggangkan jarinya alal ardi, di atas lantai. Kan dulu sudah. Kalau kaitannya ini tangan dulu ataupun mau ini dulu juga boleh, mau tangan dulu juga boleh. Tapi kalau dulu di sini kan sudah disampaikan afdol apa Pak? Lutut dulu. Ya, yang afdol lutut dulu. Ya, kayak yang kuat lututnya. Kan cara duduk istirahat gimana? Contoh cara duduk istirahat mungkin Pak ya, dari sujud kedua. Contoh ini habis sujud Pak ya. Sujud nih. Allah. Begitu Pak. Bisa dipahami. Jadi apa? Kalau kakinya tentu posisi sujud seperti begini Pak. Gitu ya. Masih melipat. Ya duduk istirahat sebentar saja, duduk iftiros Pak. Ya, duduk iftiros. Kemudian ini kan naik ke atas Pak. Ini kedua telapak tangan di mana? Disimpan di atas lantai, kemudian jari-jarinya direngkangkan. Hu akbar. Begitu Pak ya. Bisa dipahami Pak. Itu kaitannya dengan duduk istirahat pada posisi sujud kedua, setelah sujud kedua. Gitu. Ya, bisa dipahami Pak? Ya. Jadi i'timadu menumpuk, ya lalari bibat di kafai.
wasabi'uhu mabsutatun aladi minak yami julus ya sujudi. Wa huwa kahyatil ajiz bizai, ya. Wa huwa yaitu kahyatil ajiz, laksana orang yang lemah. Kal ajin bin nun fi syiddatil imad inna wad yadai la fi kafai dumma asabi. Tuh di sini dikatakan Pak, tentu tidak dengan kedua telapaknya kemudian dia mengumpulkan asabiahu, jari-jarinya. Tidak seperti begini, artinya apa? Jari-jarinya jangan dikepalkan, harus dibuka. Nah, tatkala turun ataupun tatkala naikah, ini juga termasuk bagian dari sunat hayat. Selanjutnya, wa minha juga diantaranya wad'u kaffaihi fi jami'i jalsati shalat ala fakhidaihi, ya, menyimpan kaffaihi, kedua telapak tangannya pi jami'i jalsat, pada keseluruhan duduk. Baik duduk di antara dua sujud, baik duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir. Jadi pada posisi seluruh duduk itu disunnahkan, termasuk sunat hayat, menyimpan kedua telapak tangan ala fakhidain, di atas dua pahanya, ala fakhidain. Ya, jadi disimpan pada dua atas paha nih. Kita selesaikan dulu ya. Behai sutakuna atrofa asabiu indarukat, sehingga ujung-ujung jari ini sejajar dengan rukbatai, dengan dua lututnya. Jadi begini Pak, nih sejajar. Kelihatan tidak Pak? Nantinya. Itu di sini nih. Ya, jadi ujung-ujung jari ini harus sejajar dengan ujung-ujung pakhid Pak. Ujung-ujung ini nih, ujung lutut. Begini Pak ya. Asabi inda rukbatai, ya. Begini Pak nih. Itu ya. Kemudian wamin hadi antaranya nasru asabi biadihi al-yusra madmumatan mahadi birusia torparukbah. Ya, kemudian nasru itu merenggangkan asabiya dihil yusro, ya, renggangkan tangan yang kiri. Tangan yang kiri sejajar dengan ujung dengan ujung lutut. Jantan tekenging kieu kade nyelogrong. Harus sejajar. Tetap ini posisinya adalah di atas pakhid. Pakhid itu di atas paha. Wa qabado, kemudian qabado ini menggenggam asobi ayadil yumna, jari-jari tangan kanan, ba'da wado'aha mansyuroh, setelah disimpan kemudian mansuroh, sedikit agak direnggangkan. Jadi dikepal tapi sedikit direnggangkan. Bisa dipahami Pak. Jadi jangan terlalu dikepul kieu gitu tapi mansuroh, direnggangkan. La ma'ahu wala qablahu, tentu tidak sebelumnya, tidak bersamaannya, wala qablahu juga tidak sebelum fitasyahudaihi, dalam posisi tasahud. Walal masbahah, dan juga tidak termasuk masbahah, curug Pak, yang harus dikepal, tidak termasuk masbahah. Payursilahuma, maka ini dilepas. Yaitu pada posisi pada posisi dilepasnya adalah pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Wal afdol, dan yang paling utama adalah wad'u menyimpan ra'sul ibham, kepala ibham itu ibu jari, inda asfaliha ala torpi rohah, ya, di bawah di bawahnya ala torpi rohah, di ujung rohah ibu jari. Wa yasiru, kemudian yasir itu ditunjukkan biha ma'a imalat qalilan, dengan imalat qalilan, sedikit agak condong Pak. Jadi tekenging ngerenteng tenggir Pak. Ya.
Jadi tekeng ajeg deing imalat qalilan Pak. Nah, sedikit abda dicondongkan inda qaulihi pada posisi illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Bisa dipahami Pak. Jadi pas illallah agak imalat sedikit. Nah, jadi kalau pada waktu diangkat ke atas sedikit Pak, kemudian pada waktu illallahnya imalat sedikit kemana? Ke bawah ke kiri. Bisa dipahami Pak? Hah? Ya ngeluk deui gitu Pak ya. Nah. Illallah bila tahrikin tentu tidak digerak-gerak Pak. Ya, bila tahrikin hanya sedikit dicondongkan saja ke sebelah kiri ke bawah. Nah, bila tahrikin tanpa digerak-gerak, bisa dipahami Pak? Sudah cukup, jangan digerak-gerak. Bagaimana kalau yang digerak-gerak? Ya tanyain aja dalilnya dari mana, silakan. Saya mah ngaji ini Pak. Gitu Pak. Itu lah. Apa? Ah iya, tadi tidak bersamaan dan juga tidak sebelumnya. Berarti dari awal posisinya yakbid Pak. Yakbid itu apa? Dikepalkan, cuma agak sedikit direnggangkan. Cuma pada tasyidih, pada waktu ia mengucapkan kalimat nah, begitu bisa dipaham ya. Kemudian illallah agak sedikit turun ke bawah, gitu Pak ya. Kaitannya, tapi wala tahriku tidak digerak-gerakkan. Gitu. Apa maksudnya? Nah, pada waktu patah syahidihi menunjukkan ini telunjuk ini diniatkan bil isyarah al ikhlas. Ini menunjukkan satu isyarat. Gitu Pak ya. Al ikhlas di sini ada keikhlasan, kemudian tauhid, ada tauhid. Bi ayak sida untuk memaksudkan minib tidaihi dari permulaannya adalah bihamzati dengan hamzah illallah annal ma'bud wahid. Ya. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah annal ma'bud wahid, yang berhak disembah itu hanyalah satu, gitu. Liyajma'a fi tauhidihi baina itika, sehingga terkumpul antara tauhid dan keyakinannya, baik itu ucapannya, baik itu adalah fi'lihi, pekerjaannya. Wa yadima rafa'ahwa wa yadima rafa'a ilal qiyami pitasyahud, sehingga dia harus melanggengkan Pak, menunjukkan ini langgeng, sehingga dia selesai dari tasyahud awal. Jadi posisi tangan di yang telunjuk ini dikepalkan, kemudian telunjuk setelah illallah sedikit ditundukkan ke sebelah kiri ke bawah, ke atas ke bawah. Ya, ini langgeng sehingga selesai dari tasyahud awal. Al-salam fi tasyahud akhir, sehingga selesai ucapan salam pada tasyahud akhir. Nah, jadi kalau tasyahud awal dilanggengkan sehingga dia selesai dalam tasyahud awal, kalau posisi tasyahud akhir dilanggengkannya itu pada posisi setelah dia sampai dia salam, gitu Pak. Fa in qata'at yumnahu lam yasir bil yusra bal yakra. Tentu tidak tidak diputuskan. Artinya posisinya adalah menjadi makruh jika jika dilepas pada posisi belum berdiri pada tasyahud awal, kemudian belum aweh salam pada tasyahud akhir. Yakruh hukumnya menjadi makruh, gitu kaitannya kalau dilepas. Ini telunjuk. Gitu. Ya. Diniatkan juga dalam hati itu Bapak. Iya, tadi. Ya tentu tidak tidak langsung waktu itu asyhadu saya niat, itu tidak. Dimaksudkan dengan dengan mengisyaratkan telunjuk ini adalah mengumpulnya tauhid, sehingga di sana ada ikhlas, ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksud dari dari isyarat ini tentu tidak diniatkan jadi dengan isyarat ini itu maksudnya itu gitu. Bisa dipahami Pak? Tidak usah diucapkan. Ya, jadi tidak usah diucapkan, hanya sebagai satu isyarat saja bahwasanya tatkala menunjukkan telunjuk ini maksudnya itu isyaratnya.
Nah, isyaratnya adalah apa? Tauhid. Isyaratnya adalah ikhlas. Sehingga terkumpul di dalam hati itu antara ma'rifat, tauhid dan ikhlas. Dan itu dikekalkan sehingga pada posisi tasahud awal dia selesai tasahud awal, kalau pada posisi tasahud akhir berarti dia sampai selesai mengucapkan apa, sampai mau mengucapkan salam. Nah itu. Cukup dulu Pak? Cukup dulu ya. Sedikit lagi, tapi waktunya nih Pak Haji. Atas cekaplah. Supados anu tengah tiasa disambungkeun deui. Gitu ya. Nah itu Pak. Kaitannya dengan hayat salat. Jadi sudah kita bahas nih bagaimana tadi cara menyimpan tangan setelah takbiratul ihram pada posisi di tengah, di pinggir, pada kain pergelangan atau pada ard lebarnya pergelangan itu boleh, tidak menjadi masalah. Cuma yang afdol tadi Pak menggenggam pada posisi kain. Gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya waktu bangun ada duduk istirahat. Ya, duduk istirahat itu pada posisi sujud kedua. Nah, tentu tidak duduk istirahat pada posisi setelah sujud tilawah. Ya, kemudian duduk istirahat lamanya tidak boleh melebihi lamanya duduk di antara dua sujud. Ya, kemudian tertumpuk kedua telapak tangan tatkala naik atau turun. Ya, kemudian tadi Pak membuka telapak kiri di atas paha. Kemudian yang kanan disimpan di atas paha yang kanan, tapi mengepal sedikit dibuka. Kemudian telunjuk diisyaratkan sebagai satu isyarat tauhid, juga sebagai satu isyarat di sini ikhlas. Itu menjadi satu isyarat, sehingga kaitannya dengan dilanggengkan telunjuk ini kalau pada posisi tasahud awal sehingga dia bangun selesai pada bacaan tasahud awal, kalau pada posisi tasahud akhir dia selesai aweh salam, sehingga sebelum aweh salam sudah dilepas. Nah itu Pak kaitannya dengan sunat hayat. Insya Allah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala